Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ahmad Zafir Ali dari Teknik Sipil Universitas Sriwijaya angkatan 2021 dengan ujung NIM 094. Pada kesempatan ini saya membuat video tentang pencegahan terhadap kebakaran dan alat pemadam kebakaran dan sistem pemadam kebakaran, yang dimana itu sebagai syarat untuk ujian akhir semester mata kuliah K3 atau Kesehatan Keselamatan dalam Kerja. Baiklah, saya mulai saja videonya dari slide pertama. Untuk PowerPoint saya yaitu pada teori api. Nah, teori api itu pengertiannya apa? Nah, dalam K3 atau Kesehatan Keselamatan Kerja itu teori api itu merujuk pada pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan api. Ya, misal proses kebakaran, juga faktor-faktor yang terlibat dalam kebakaran. Pengetahuan tentang teori api itu penting dalam K3, yang dimana dia dapat membantu dalam memahami cara-cara untuk mencegah kebakaran, merencanakan respons terhadap keadaan darurat, juga menggunakan alat pemadam kebakaran dengan efektif. Juga memahami teori api itu penting untuk mengolah risiko kebakaran dengan lebih efektif karena memungkinkan identifikasi awal, potensi bahaya kebakaran, dan tindakan preventif yang sesuai. Nah, berikutnya itu ada konsep dalam teori api itu. Di sini saya cantumkan segitiga api dan tetrahedron api, di mana segitiga api itu representasi konsep untuk kebakaran tuh butuh tiga elemen. Nah, di mana tiga elemen itu tuh berupa bahan bakar, oksigen, juga panas. Nah, tiga elemen ini nih harus hadir secara bersamaan supaya dia bisa memicu dan adanya api dan juga untuk mempertahankannya. Lalu berikutnya itu kita ada tetrahedron api. Nah, tetrahedron api itu kurang lebih sama kayak segitiga api tadi, tetapi ditambah satu unsur lagi, yaitu berupa rantai reaksi kimia. Nah, kalau misalnya rantai reaksi ini keganggu, kebakaran itu bakal lebih mudah untuk dimatiin atau dicegah. Nah, lanjut kita ke faktor-faktor penyebab kebakaran. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran itu di sini saya cantumkan dua, yaitu ada internal dan eksternal. Untuk internal itu biasanya dia itu berasal langsung dari tempat sumbernya. Misalnya itu ada kejadian korsleting listrik, atau juga apa bahan kimia yang tidak terkendali juga, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya dia itu yang berasal dari sumbernya langsung. Nah, kalau untuk faktor-faktor eksternal itu ada kondisi cuaca, terus lingkungan sekitar, misalnya ada petir nyamber gitu, jadi dianya kebakaran hutan misalnya gitu. Atau cuaca yang terlalu panas kayak akhir-akhir ini itu bisa juga nyebabin kebakaran kalau terlalu kering di hutan-hutan. Nah, selain itu juga ada faktor manusia juga dapat mempengaruhi juga bentuk kebakarannya. Misal ada orang buang puntung rokok sembarangan, nggak sengaja. Nah, itu bisa menyebabkan kebakaran juga. Lalu kita lanjut ke pengendalian kebakaran. Nah, untuk pengendalian kebakaran itu melibatkan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang direncanakan untuk mencegah kebakaran, merespons kejadian kebakaran dengan cepat, juga minimalin dampak yang ditimbulkan. Nah, di sini saya jelaskan tiga, yaitu untuk pengendalian kebakarannya, terus respons terhadap kebakarannya, juga evaluasi perbaikannya. Nah, untuk pencegahan kebakaran itu ada 4 poin, itu edukasi dan pelatihan, terus ada inspeksi dan pemeliharaan rutin, ada manajemen bahan bakar, juga perencanaan darurat. Nah, edukasi dan pelatihan itu tuh misalnya kita beriin pelatihan kepada karyawan tentang tindakan pencegahan kebakaran, penggunaan alat pemadam kebakaran, juga prosedur evakuasi darurat. Berikutnya yang kedua itu ada inspeksi dan pemeliharaan, yang dimana dia itu melakukan inspeksi secara teratur terhadap peralatan listrik, terus sistem pemadam kebakarannya, juga alat-alat lain yang bisa menyebabkan kebakaran, untuk mastiin bahwa semuanya itu berfungsi dengan baik dan tidak, misal untuk mencegah korsleting misalnya. Berikutnya yang ketiga tadi ada manajemen bahan bakar. Nah, untuk manajemen bahan bakar itu kita ngelola bahan bakar juga bahan kimia dengan benar, juga mastiin supaya penyimpanan itu aman juga sesuai dengan standar keselamatan. Terus yang keempat itu ada perencanaan darurat, yang dimana dia itu mempersiapkan rencana darurat yang jelas, yang termasuk ya, untuk jalur evakuasi, terus juga lokasi kebakarannya di mana, titik pertemuannya atau titik kumpulnya di mana juga, terus juga prosedur dan komunikasi dalam keadaan daruratnya gimana. Nah, berikutnya kita ada respons terhadap kebakaran. Untuk responsnya itu ada 4. Yang pertama itu ada deteksi dini, terus ada penggunaan alat pemadam kebakaran,
terus ada evakuasi aman, ada terus yang terakhir itu ada komunikasi dan koordinasi. Untuk deteksi dini ini itu menggunakan sistem deteksi kebakaran seperti apa, alarm asap, terus juga sistem deteksi lainnya yang dapat mendeteksi kebakaran secepat mungkin atau sedini mungkin. Terus ada berikutnya itu ada gunain alat pemadam kebakaran. Nah, untuk alat pemadam kebakaran itu biasanya itu pada tempat-tempat tuh biasanya pakai APAR atau alat pemadam api ringan atau sistem pemadam kebakaran sesuai dengan jenis kebakaran yang terjadi, bisa juga kayak pakai hydrant gitu. Terus ada apa? Evakuasi aman. Untuk evakuasi aman ini dia melakukan evakuasi dengan cepat dan aman sesuai dengan rencana darurat yang telah disusun sebelumnya. Terus yang terakhir tadi ada komunikasi dan koordinasi, di mana mastiin komunikasi yang efektif antara petugas keamanan, staf, pihak berwenang untuk koordinasi yang baik dalam menangani keadaan darurat. Kita lanjut, ada evaluasi dan perbaikan. Untuk evaluasi dan perbaikan ini ada dua yang saya jelaskan, yaitu ada investigasi kebakaran, juga ada perbaikan dan peningkatan. Nah, untuk investigasi itu dia melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kejadian kebakaran untuk memahami penyebabnya dan mencegah terjadinya kejadian serupa untuk di masa mendatang nanti. Nah, lanjut ada perbaikan dan peningkatan, itu ada identifikasi kelemahan dalam rencana darurat atau infrastruktur keamanan, juga melakukan perbaikan serta peningkatan berkelanjutan. Nah, berikutnya itu kita ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Nah, untuk bahan-bahan terbakar itu tuh apa? Ada 5 yang saya jelaskan di sini. Itu ada yang pertama itu ada bahan kimia yang mudah terbakar. Itu contohnya itu ada pelarut yang mudah terbakar kayak alkohol, aseton, sama metanol. Juga ada senyawa organik yang mudah terbakar. Itu seperti apa namanya? Kertas, karton kayu, sama serat alami, juga tekstil dan lain sebagainya. Itu juga apa namanya? Bisa menyebabkan mudah terbakar maksud saya. Untuk bahan kimia tadi juga ada apa namanya, bahan kimia yang reaktif seperti bahan oksidator atau peroksida yang misalnya kalau mereka itu disimpan atau ditanganinya itu dengan tidak benar, dia bisa menimbulkan kebakaran atau ledakan. Lanjut ke ada apa namanya, alat elektronik misalnya tuh kayak kabel listrik, misal benda-benda yang ada kabel kayak alat lab misalnya, atau kayak apapun itu yang berhubungan sama listrik itu bisa memicu kebakaran. Misalnya ada kabelnya itu misal ada konslet, atau misal panasnya terlalu berlebih pada kabel itu, kalau tidak terisolasi dengan baik dia dapat memicu kebakaran. Terus juga ada minyak-minyak, misal kayak apa, minyak, ada pelumas sama bahan bakar, itu juga dapat menimbulkan kebakaran jika tidak disimpan atau tidak ditangani dengan benar. Misal kayak bensin gitu kan juga apa, mudah terbakar, atau minyak tanah juga mudah terbakar. Terus ada juga limbah dan material lainnya kayak apa? Contohnya itu yang dapat saya sebutkan itu ada plastik mudah terbakar. Misal apa, beberapa plastik itu ada yang jenis-jenis yang atau polimer tertentu itu yang dapat mudah terbakar. Juga ada limbah berbahaya, misal kayak limbah yang mengandung bahan kimia yang yang berpotensi untuk terbakar. Itu dia itu harus ditangani dengan hati-hati untuk mencegah kebakaran. Nah, kita lanjut ada sistem pemadam kebakaran. Untuk sistem pemadam kebakaran ini dia itu apa namanya? Pengertiannya itu adalah serangkaian perangkat atau prosedur yang dirancang untuk mendeteksi, merespons, dan memadamkan kebakaran dengan cepat untuk melindungi keselamatan individu, properti, dan lingkungan kerja. Nah, untuk komponen-komponennya itu apa namanya, ada 3 komponen utamanya. Itu ada ada 5 maksud saya. Yang pertama itu ada deteksi kebakaran, terus ada alat pemadam kebakaran, terus ada perencanaan evakuasi dan komunikasi darurat, terus ada pelatihan dan kesadaran kebakaran, terus yang terakhir ada pemeliharaan dan uji coba rutin. Nah, untuk deteksi kebakaran tadi itu misalnya itu kita gunain alarm asap dan detektor asap. Itu karena itu mereka itu dapat mendeteksi kehadiran asap sehingga dapat memberikan peringatan dini kalau misalnya terjadi kebakaran. Nah, berikutnya tadi ada apa? Sistem deteksi panas. Sistem deteksi panas itu bisa mendeteksi perubahan suhu yang signifikan yang bisa menjadi indikator adanya kebakaran. Terus maaf.
Ada alat pemadam kebakaran. Untuk alat pemadam kebakaran ini ada tiga yang saya sebutkan di sini, yaitu yang pertama ada APAR atau alat pemadam api ringan, yang dimana APAR ini nih cocok untuk memadamkan kebakaran pada tahap awal, misalnya dia masih kecil apinya. Nah, APAR itu ada banyak bentuk-bentuknya, ada kayak apa, APAR serbuk kering, CO2, CO2 atau karbon dioksida, terus juga yang isinya air, ada juga yang isinya busa, yang cocok untuk berbagai jenis kebakaran yang berbeda-beda. Terus ada apa, sistem pemadam otomatis atau sprinkler. Nah, yang dimana sprinkler ini secara otomatis melepaskan air atau bahan kimia pada kebakaran jika dia itu mendeteksi adanya asap atau kebakaran, kayak misal dari apa, alarm asap atau detektor asap tadi, dia mendeteksi suatu asap, lalu sprinkler ini bakalan, dari dia ada posisinya ada di atap, dia bakal menjatuhkan air atau menyiramkan air gitu ke bawah, atau menyiram bahan kimia yang dapat membantu memadamkan api tersebut. Terus juga ada yang namanya sistem selang pemadam dan pompa pemadam kebakaran, yang misalnya itu kayak apa, hydrant gitu. Kalau ya ada ketulisan hydrant hydrant kalau di suatu tempat, misal di mall atau di stasiun atau di mana, itu dia itu apa, bisa digunakan untuk memadamkan api atau kebakaran yang lebih besar dengan area yang lebih luas. Nah, terus berikutnya kita ada perencanaan, evakuasi, dan komunikasi darurat. Nah, untuk evakuasi dan komunikasi darurat ini apa, ada dua, yang itu rencananya, terus juga apa namanya, peralatan untuk komunikasinya yang saya jelaskan di sini. Nah, untuk rencana evakuasi darurat itu tuh, dia itu ada rencana yang jelas tentang misalnya gimana cara ngarahin orang-orang untuk keluar dengan aman dari bangunan, misalnya waktu terjadi kebakaran gitu. Terus juga ada peralatan komunikasi darurat, yang dimana itu kayak alat komunikasi darurat kayak yang itu apa, ada sirine atau apa, alarm gitu, clearing suara, atau juga sistem pengumuman yang dapat digunakan untuk memberikan instruksi saat terjadi keadaan darurat, atau misalnya kayak dari radio gitu, dari sound system. Nah, lalu lanjut ada pelatihan dan kesadaran kebakaran. Dia itu kedua juga yang saya jelaskan di sini, itu ada pelatihan penggunaan alat kebakaran, juga sesi kesadaran kebakaran. Nah, untuk pelatihan itu dia melibatkan pelatihan untuk personal-personal tentang cara gunain alat pemadam kebakaran dengan benar. Juga sesi kesadaran kebakaran tadi itu kita mengadakan kampanye dan acara untuk meningkatkan kesadaran tentang kebakaran, tindakan preventifnya gimana, juga respon daruratnya. Lalu yang terakhir dari ini itu ada pemeliharaan dan uji coba rutin. Nah, untuk pemeliharaan rutin itu ada inspeksi dan pemeliharaan teratur terhadap semua perangkat, juga sistem pemadam kebakaran, untuk mastiin bahwa semua alat-alatnya itu berfungsi dengan baik dan apa namanya, dia itu berfungsi dengan baik dan keadaannya itu baik, sehingga tidak memungkinkan terjadinya suatu api, percikan kebakaran, atau konsleting gitu. Terus juga ada uji coba sistem, yaitu dengan menguji alat secara berkala terhadap sistem deteksi, terus alarm-alarmnya berfungsi atau enggak. Juga alat bakarannya itu bisa digunakan saat terjadi keadaan darurat atau tidak. Sehingga dapat mastiin bahwa eh, mereka itu siap saat terjadi keadaan darurat. Eh, apa namanya? Untuk penutupnya itu apa namanya? Dalam K3 itu ada pemahaman tentang teori api, terus juga memegang peranan penting dalam memahami prinsip-prinsip dasar kebakaran. Misal dari segitiga api, terus juga dari faktor-faktor penyebab kebakaran yang lainnya. Nah, terus juga teori ini nih menjadi pondasi dalam mengembangkan strategi pencegahan kebakaran, yang dimana rencana respon darurat dan juga dapat penggunaan efektif alat pemadam kebakaran. Pengendalian kebakaran itu melibatkan langkah-langkah pencegahan, respons cepat, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi risiko kebakaran dan melindungi keselamatan individu serta lingkungan kerja. Identifikasi bahan-bahan mudah terbakar sangat penting dalam K3, misalnya itu karena mereka itu memungkinkan implementasi tindakan pencegahan yang sesuai guna mengurangi risiko kebakaran. Sistem pemadam kebakaran dengan komponen-komponennya itu seperti deteksi kebakaran, alat pemadam kebakaran, perencanaan evakuasi, pelatihan pemeliharaan secara rutin juga jadi landasan utama dalam melindungi suatu individu, properti, dan lingkungan sekitar terhadap ancaman kebakaran.
Nah, di sini saya masukkan suatu peribahasa yang berasal dari Afrika, yang itu a small fire is extinguished with little water before it becomes big. Yang dimana mengandung pesan untuk menekankan pentingnya mengatasi masalah sekecil apapun sebelum menjadi lebih besar dan sulit untuk diatasi. Yang dimana dalam konteks kebakaran ini, dia itu peribahasa ini dapat menyerukan bahwa kebakaran kecil itu dapat dipadamkan dengan sedikit air atau tindakan pencegahan sederhana sebelum dia dapat berubah menjadi kebakaran yang besar dan sulit dikendalikan. Sehingga kita lebih baik untuk mencegah dan mempersiapkan terlebih dahulu sebelum terjadinya bencana yang ataupun kejadian yang darurat yang dapat mengancam nyawa kita dan rekan-rekan kerja di sekitar kita. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya Ibnu Ahmad Zafir Ali, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.